Halo, gue Rizky Arthur. Selamat datang di podcast Teman Bercerita. Karena sebenarnya banyak orang yang ingin bercerita, tapi dia tidak tahu harus bercerita kepada siapa dan mulai dari mana. Di episode kedua kali ini, gue mencoba untuk mendatangkan teman untuk bercerita. Karena gue rasa di setiap cerita itu harus ada dari sudut pandang orang lain, gak cukup dari gua aja. Terus ya jadi bisa lebih luas aja, karena menurut gua kalau gua doang yang bacain dari cerita gua atau dari cerita lo semua, itu sudut pandangnya terlalu sempit. Nah, episode kali ini gua mendatangkan seorang teman yang bisa dibilang teman perjuangan dari awal karir kepenyiaran ya? Iya dong. Dibilangnya karir kepenyiaran ya. Ada Meda Sandena mana ya? Latah banget tuh mulu mana ini. Kayak tandem mana Ki? Kayak lagi tandem ya? Iya, kita pernah gak sih siaran tandem? Belum, sayang banget ya. Nggak pernah ngopi. Siaran pagi pernah. Pernah tuh? Pernah. Weekend? Iya dong. Serius? Kayaknya sih. Kayaknya gak pernah deh. Iya, gak pernah ya? Gue ngerasa kayaknya lo satu-satunya orang yang di angkatan kita ya gak pernah tandem. Gak pernah tandem. Iya bener. Gue tuh tandem pernah sekali sama Mas Agung. Terus gue kayak cuma di roasting aja gitu. Karena gue gak bisa tandem. Gue orangnya single DJ. Iya kan. Kalau gue sama Mas Agung waktu itu sekali, nggak tahu, kata Mas Agung gue yang kegantengan katanya. Yang kemarin yang dia bilang ya. Iya, makanya itu gue, padahal gue nggak sih, biasa aja. Cuman memang beda penyiar pagi sama penyiar malam. Jomplang banget ya Ki. Yang satu lo harus kalem, yang satu lo harus hype. Dan buat lo yang belum tahu, mungkin Meda adalah teman penyiaran gue di radio ini gitu, di radio kita. Dan kita juga dibentuk dari ruangan ini, ruangan bersejarah. Tiap malam ya. Tiap malam sampai hampir pagi, enggak sih? Tengah malam aja. Tengah malam ya. Paling malam jam berapa sih kita? Jam 12 harusnya masih jalan, tapi gue udah pulang jam 11-an gitu. Iya, pernah banget. Ada momen yang lo inget gak sih di ruangan ini? Sebenarnya kalau momen yang gue inget itu banyak, tapi spesifiknya adalah jadi karena entah mungkin karena jarang dihuni ruangan ini. Jadi one day kita lagi training di ruangan ini dan di luar tuh kayak ada sekelibat warna putih gitu. Oh gila, pengalaman lo horor. Iya, jadi itu langsung ngedistract gue. Siapa tuh? Terus kalian semua kayak ada apa? Terus nggak ada apa-apa ternyata. Cuman overall ya di sini tempat kita susah, tempat kita nangis, tempat kita kayak kayaknya nggak bisa deh, tapi akhirnya kita bisa sampai sekarang di titik seperti ini, gitu ya kan? Iya, ini ruangan bersejarah banget, mulai dari yang kenangan baik-baiknya sampai yang mengerikan, dimarahin, terdiam di sini ya. Semua kayaknya pernah di sini. Nangis di sini ya. Asli nangis. Nangis ya. Nangis pernah. Pas di-cut itu ya. Asli, momen menyedihkan. Iya, dan tadi gue udah sempet bilang kalau Meda adalah seseorang yang menurut gue punya something special. Gue nggak tahu, waktu itu gue kayak hanya ngelihat aja, intuisi aja. Mungkin waktu itu gue ngerasa lo yang termasuk yang akan lolos gitu ya ke sini, di sini gitu. Terus juga termasuk yang akan lolos, dan nggak tahu di luar itu sebenarnya ada, cuma gue nggak tahu. Dan gue mulai sadar ketika rupanya gue tuh lupa deh. Kita semua itu tahu kalau lo punya pacar. Itu sejak kapan? Oh. Itu kapan sih kita udah tahu dong? Lo enggak? Maksudnya anak-anak radio mulai tahu kalau lo punya pacar yang beda itu kapan? Kayaknya sejak awal deh. Training udah tahu ya? Kayaknya kalau training belum. Mulai kita lagi bukan training di sini ya, training di bawah yang kita mulai rekam-rekaman secara. Oh ya, di ruang produksi ya? Kayaknya udah mulai sharing-sharing di situ. Oh, ada satu orang yang lo ingat gak sih? Mungkin yang lo ceritain pertama soal pacar lo? Riani sih. Riani emang dari dulu kayak pegangan gua di sini gitu. Oke, benar. Jadi Meda adalah salah satu teman gua yang punya pasangan beda agama. Yes, beda keyakinan. Beda keyakinan gitu. Dan ini yang mau gue coba bahas nih. Iya, kenapa? Saat ini.
Pasangan beda agama. Mungkin dulu itu masih awam, masih sangat masih takut. Masih tabu dong. Masih tabu ya? Masih tabu. Oh iya, sorry, masih tabu. Dan gimana awalnya lo akhirnya bisa masuk ke dalam sebuah hubungan itu? Jadi awalnya gue sama dia ini, pokoknya dia orang baik. Awal gue sama dia itu hanya sebatas gue dan murid dan juga guru. Karena gue sempat les di salah satu lembaga musik di Lampung yang mempertemukan gue sama dia. Dan ternyata dia tuh dulu SMA-nya di SMA gue saat itu. Terus juga ternyata orang tua dia adalah salah satu staf di sekolah gue juga gitu. Jadi memang ternyata sedekat itu. Terus juga saat gue ketemu dia pun gue punya pacar kok. Iya, jadi ya karena pikir gue ya dia cuma guru gue punya pacar kak, pacar gue gini gitu loh dulu kan. Terus gue putus sama pacar gue. Kenapa? Boleh cerita juga gak sih dulu putus? Jadi gue putus sama pacar. Sebenarnya ini nggak boleh ceritain ya, karena gue udah janji sama mantan gue. Tapi lucunya adalah mantan gue ngasih tahu alasan pasti ketika 1 tahun setelah dia mutusin gue. Tapi diputusin juga sama mantan gue. Jadi Meda, kita putus saat itu ya. Putus gue. Terus gue les kan sama si yang beda iman ini. Gue les, gue cerita, kau gue baru putus ini. Terus karena gue masih SMA kelas 1 ya, jadi masih nggak tahu lah mau dibawa kemana gue ini. Terus gue ini akan jadi apa? Identitas lah, krisis identitas. Jadi kayak gue nggak punya role model, terus gue juga bingung kan, nggak punya pegangan teman gue siapa dan lain sebagainya. Terus ya gue iseng, gue istilahnya gue gangguin lah dia tuh. Si guru gue ini, kak besok les ya? Iya. Kak kita kapan les lagi? Sabtu. Padahal gue udah tahu tuh les Sabtu ya. Karena kan ada jadwal flightnya. Tapi gue nanya lagi, kak lagi apa? Terus emang cinta datang karena terbiasa sih Ki. Jadi one day gue udah nggak SMS dia lagi, dia SMS gue. Dia mulai SMS gue gitu. Akhirnya gue ngapain sih nih SMS gitu. Tapi karena adalah gue lagi istirahat sekolah nih, chattingan dia jadinya SMS-an saat itu, masih SMS-an. Terus berjalannya waktu 3 bulan PDKT lah, dia nembak gue. 3 bulan tuh 3 bulan selama lo les musik itu? Iya, selama les musik gue 3 bulan PDKT sama dia. Les musiknya 5 bulan, tapi gue PDKT sama dia 3 bulan. Ya karena kan 2 bulan pertama gue punya pacar tuh. 3 bulan di akhir itu. Jadi 3 bulan pertama itu, 3 bulan terakhir gue PDKT sama dia sambil les. Sebenarnya gue lesnya juga udah selesai, tapi gue sama dia masih lanjut gitu. Gue masih SMS sama dia. Jadi emang prosesnya gue jadi pacar orang, satu jadi murid, terus gue jadi deket sama dia, gue berhenti les, tapi gue masih deket gitu. Ngapain aja PDKT-nya? Selayaknya anak SMA? Selayaknya anak SMA. Jadi kayak dia jemput gue sekolah, walaupun gue bawa motor nih ring-ringan gitu kadang-kadang. Kan siang dulu baru pulang. Simpel itu, kayak temenin kesini yuk, cukur yuk gini-gini gitu. Ya pada dasar anak-anak SMA lah, tapi sebenarnya itu pertama kali gue pacaran lama loh Ki. Iya. Sebelumnya gue pacaran tuh kayak cuman beberapa bulan, gak nyampe sebulan putus itu. Sorry, yang sebelum sama dia ini, yang lo diputusin tuh berapa lama? 2 bulan. 2 bulan doang. Nah jadi itu juga paling lama tuh, hitungannya dulu ya. 2 bulan, 5 tahun. 2 bulan sama yang sebelumnya, terus 5 tahun sama yang mantan gue terakhir. 5 tahun. Dan PDKT sekitar 3 bulan. PDKT 3 bulan, dia ngajak sebelum gue. dia akhirnya memutuskan untuk nembak lo. Ya, itu. Gimana tuh cerita nembaknya? 1 minggu setelah gue ulang tahun kan. 1 minggu setelah ulang tahun di umur ke 17 harusnya. 16, masih 16. Di kelas 10. Masih di 16. Masih di 16 tahun. Terus dia ngajak gue pacaran, kita mulai hari ini ya gitu. Jadi cara dia ngajak pacaran pun bukan yang kayak lo mau gak jadi pacar gue. Enggak, tapi kayak kita mulai hari ini ya gitu. Tapi lo tahu kan resikonya? Tahu kok, resikonya apa? Oh, lo sempat mempertanyakan itu? Gue sempat tanyain ke dia dulu dan dia bilang bakso Ki. Dan dia bilang iya tahu kok. Tetap mau pacaran? Iya mau. Oh ya sudah, pikir gue. Karena sebelumnya Ki lagi gue PDKT itu dia sempat ke rumah gue. Terus nyokap gue tuh udah nanya begitu dia pulang, dia muslim bukan? Bukan.
jangan pacaran ya, temenan aja kata nyokap gue. Dari situlah gue kayak ya udahlah, santai juga kan, masih kecil, masih belum ada jenjang yang lebih serius pikir gue, jadi santai aja. Iya, tapi gue lawan tuh itu tadi karena gue ngelawan orang tua sih ya, jadi gue nggak lolos sekarang, nggak berhasil sih, nggak graduation lah gitu. Jadi sebelum sempat ditembak dalam masa PDKT 5 bulan, betul, dia udah sempat ketemu sama orang rumah ya, udah sempat ketemu sama keluarga lo, dan sempat untuk dilarang juga untuk jadian, tapi akhirnya lo tetap mutusin untuk keep going aja saat itu. Pikir gue ya udahlah, kan kayaknya keren gitu loh, kayak gue punya pacar anak band, punya pacar musisi tuh kayak aduh keren banget sih gue gitu loh. Itu tadi ditambah mungkin persepsi anak SMA yang punya pacar lebih dewasa itu sebuah kebanggaan ya, karena ya, berhasil dapetin orang yang lebih dewasa, orang yang nggak ada di lingkup kita gitu. Gue beda sama dia 6 tahun sih. Beda 6 tahun 6 tahun lumayan, kayak oke, lu cukup deh buat mendidik gue gitu. Saat itu gue mikirnya begitu. Di saat SMA jeda 6 tahun tuh jauh banget loh. Kadang biasanya anak SMA 2 tahun, lo nya kelas 10, kita kelas dia kelas 12. Atau paling jauh lo nya kelas 10, dia kuliah deh. Iya kan, dia kuliah dia kuliah bener. Ya kan, tapi kan kuliahnya semester 1, semester 2, jadi kayak beda 4 tahun doang. Bener. Kalau bedanya 6 tahun, lo kelas 10, dia semester akhir ya. Gue sempet kok ke kampus temenin dia, yang sekarang jadi kampus gue. Tapi dia untungnya udah lulus ya? Udah. Udah perjalanan sampai akhirnya lo nerima diajak, oke, kita mulai ya gitu. Kita mulai. Kenapa lo memutuskan untuk bisa nerima dia gitu, untuk bisa mulai sama dia? Karena gue ngerasa kayak gue nggak punya orang lain lagi selain dia saat itu. Gue ngerasa gue tuh kayak punya, ya udah ini cuman PDKT gue cuma dia doang nih, ya udah deh gitu. PDKT gue cuma dia doang nih, ya udah. Terus gue juga kayak udah mulai ada desir-desir kalau gue ada rasa cemburu, gue ada rasa kok belum ngabarin gue sih gitu. Mungkin rasa butuh kali ya saat itu. Karena apakah lo nggak punya teman sebaya saat itu atau? Punya, tapi mungkin gue orangnya suka explore kali ya. Jadi gue nggak suka sama temen gue doang gitu. Gue kayak butuh sesuatu yang spesial gitu. Karena gue basically I came from a broken home gitu loh. Jadi gue butuh orang yang bisa sayang sama gue secara penuh dan banyak gitu, dan nyata di depan gue, nggak cuman aku sayang kamu doang gitu, enggak, tapi yang benar-benar yang nemenin gue kemana-mana, dan dia saat itu yang selalu ada buat gue gitu. Dan dia hadir untuk kebutuhan lo itu. Benar, and I choose him. Apakah bisa dibilang kalau dia datang di saat yang tepat gitu mungkin? Kayak ada orang yang ada terus untuk lo gitu sepanjang hari, sepanjang tahun, tapi ada satu momen ketika lo butuh dia, dia nggak ada, dan orang itu kalah sama orang lain yang ketika lo butuh, padahal dia nggak pernah ada buat lo sebelumnya, tapi ketika lo butuh dia muncul datang. Apakah dia orang yang seperti itu? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya. Dia memang basically emang selalu ada. Karena dia juga orangnya orang rumahan gitu loh Ki. Bukan yang suka hangout, bukan yang suka ngerokok pun dia enggak. Itu sih yang buat gue kayak, wah kayaknya emang gue cocoknya sama dia gitu. Emangnya gue kayak gue ketemu soulmate gue nih, gak ngerokok, terus juga suka olahraga. Karena dulu gue sempat olahraga edik ya, sport edik banget. Terus jadi ketemu dia kayak, oke, lo gak suka nongkrong, lo gak suka minum, lo gak suka ngerokok, lo suka olahraga sama gue kayak gue. Dan lo juga kayaknya sayang sama gue, why not gitu. That's why. Oke, jadi mulainya dari ya kayaknya nggak ada yang spesial sebenarnya. Kenapa lo bisa akhirnya sama dia nggak ada yang spesial ya, ya relatif lah, orang-orang jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk berpasangan. Tapi 5 tahun bukan waktu yang sebentar. 5 tahun bukan waktu yang sebentar buat ya, ditambah dengan perbedaan keyakinan. Benar. Jadi apa nih yang pernah lo alami selama 5 tahun itu? Selama 5 tahun gue pikir pasti banyak kan ya kejadian-kejadian, mulai dari yang banyak baik. Jadi yang buat gue bikin
Karena perbedaan itu dia Ki, basicnya perbedaan. Jadi gue tuh sekarang ngerti deh kenapa orang tua bilang kamu cari seiman ya, gitu. Karena di tahun pertama gue pacaran sama dia, kayaknya belum setahun, bahkan gue pacaran itu bulan Maret, bulan 6 atau 7 kita lebaran. Tahun 2014 itu gue lebaran sempat keluar kota, dan dia tuh kayak cuek gitu loh sama gue. Padahal kan tuh momen keluarga, tapi kenapa dia kayak oh iya, gitu doang, kayak ih aku lagi seneng tapi dia nggak bisa ikut gue seneng Ki. Itu yang buat gue kayak cowok pertama kali sama dia. Oh mungkin karena lo nggak ngerasain lebaran juga kali ya, gitu. Apa mungkin lo nggak ngerti ya bahwa momen keluarga itu sepenting ini saat lebaran, gitu. Itu buat gue jadi mikir, itu titik dimana kayaknya struggle pertama kali gue soal perbedaan iman. Karena saat gue lagi lebaran pun dia tidak se-excited itu buat nemenin gue, gitu. Belum setahun itu baru. Iya, apalagi hari-hari raya besar keagamaan ya. Benar. Tapi kalau lo sebaliknya ke dia gimana? Apakah ketika dia Natal, hari Paskah itu lo mencoba untuk menunjukkan ini lo yang seharusnya lo lakukan ke gue ketika gue lebaran gitu? Apakah lo melakukan itu? Jadi kalau gue konsepnya begini, gue punya prinsip apa yang lo kasih ke gue, itu akan gue terapin ke lo. Tapi kalau ada yang salah di gue akan terapin yang seharusnya seperti apa kok, gitu loh. Jadi ketika dia mungkin sama keluarga gue nggak se-respect saat lagi lebaran, tapi gue akan nunjukin kalau lagi lebaran hari besar tuh harus seperti ini loh, seperti Natal. Natal gue ke tempat keluarga dia, se-humble itu gue sama keluarganya, jadi sehangat itu. Jadi yang gue harapin adalah semoga dia pun melakukan hal yang sama buat gue. Jadi kayak ngedidik tapi secara halus kan. Maksud gue itu tujuan gue. Jadi selama 5 tahun gue begitu terus. Tapi dia kayaknya nggak nangkep tuh maksud gue. Begitu. Jadi di Natal ini lo baik sama dia, berharap kalau di Lebaran tahun depan lo bisa kayak gue sekarang. Tapi kayak masih nggak sampai. Ya deh, selalu deh gitu. Sampai capek gue. Ingat nggak sih lo momen-momen Natal di keluarga dia ngapain aja sih? Sebenarnya gue juga nggak tahu kan. Iya, mungkin lo boleh cerita deh. Gue ke gereja. Gue ke gereja, gue ikut misanya gitu loh. Itu malam kan. Terus besoknya gue ke rumah keluarganya, gue bantu. Ya kayak kita open house lagi lebaran sih gitu. Sama aja ya Natal tuh kayak gitu. Bener, lo kayaknya makan soto, makan bakso, makan pempek gitu-gitu doang Ki. Cuman kan kekeluargaannya, ini siapa? Ini calonnya ini ya. Iya ibu, salam. Kan kita jadi ngasih respect positif yang bagus kan. Kita spread positif gitu. Tapi kalau dia gue nggak ngerti sih Ki. Apa mungkin pada kata gue yang kecepatan ya 3 bulan. Jadi gue akhirnya gue nemuin dia yang lo begini orangnya setelah pacaran. Oke. Gitu. Ngerasa kalau PDKT-nya kecepatan tapi nggak juga ya. PDKT relatif sih setiap orang. Tapi untuk jangka waktu mau pacaran 3 bulan cukup kan? Iya cukup. Lo sebagai laki-laki gimana? Gue sih pernah yang namanya PDKT tuh hampir ada 1 tahun. Oh, jadi nggak tapi? Iya jadi. Tapi nggak sampai 1 tahun juga. Tapi gue jadi kepikiran deh. Lo sedekat itu sama keluarganya. Benar. Acara-acara besar keagamaan lo datang ke rumahnya, ditanyain ini siapa calonnya gitu. Terus lo pernah kesentil nggak sih lo? Gue calon dia kah gitu? Iya. Calon dia. Pernah ada kayak gitu? Iya, ada kayak. Gimana? Ya ini calonnya. Ya gue nggak mungkin bilang enggak kan, karena saat itu gue masih pacar dia. Iya. Apa yang lo rasain? Bilang, iya, tapi hati gue emang gue seyakin ini ya. Emang orang tua gue bakal nerima ya. Gitu. Sebenarnya masih ada segelintir hati yang kayak ragu sih Ki. Itu tadi karena orang tua gue udah blacklist dari awal kan. Udah say no dari awal. Jadi ketika gue bilang iya calonnya, tapi hati gue nggak sepenuhnya begitu. Nggak sepenuhnya gue akan mantap bilang iya ini calonnya. Iya benar, nggak sebegitunya deh. Karena pasti ujung-ujungnya pertanyaan di akhir adalah siapa yang mau pindah. Bener. Aduh, gue pusing banget. Gue pusing banget karena gue 5 tahun itu benar-benar. Jadi 5 tahun pacaran. Itu 5 tahun bersih ya. Bener-bener gue putus selesai sama dia. Jadi 2 tahun pertama itu gue masih proses kenalan sama dia dengan berbagai. Oh lo nggak suka ya kalau gue main sama teman gue. Oh lo nggak suka ya kalau gue hang out. Oh lo sukanya gue begini ya gitu. 2 tahun. Ternyata adaptasi sama dia nggak cukup 2 tahun Ki. Sampai 5 tahun masih adaptasi. Pusing kan? Udah gitu ditambah lagi perbedaan. Tapi
karena basic, mundur dikit, yang bikin gue mau ketemu sama dia dan mau jalan sama dia adalah karena gue juga berasal dari keluarga yang beraneka ragam sebenarnya. Keluarga bokap gue tuh campur. Karena bokap gue mualaf kan. Terus gue ngerasa kayak, saudara gue aja bisa, kenapa gue enggak? Gitu. Pikir gue punya tameng nih dulu. Terus 2 tahun itu gue PDKT, pacaran masih adaptasi lah dengan berbagai ribut ya kayak tiap bulan. Kok kamu gini, berboro kamu gini. Gue aja nggak bisa ngomong kayak gitu karena dia nggak pernah bilang alasannya gue kenapa. Jadi gue ribut terus 2 tahun ini, terus 3 tahun gue ngerasa kayak gue sekolah di base-nya Katolik. Gue ngerasa teman-teman gue tuh ada buat gue, terus juga gue masuk gereja gue nyaman. Gue kayaknya sampai ada doa apa gitu, gue apal sampai sekarang nih. Kayak apa gue sebenarnya ditakdirkan seperti ini di sini gitu kan. Terus tahun ketiga gue bilang sama dia, Mas, kayaknya untuk hubungan kita aku nyaman jadi gereja. Gue harap dia ngerti ini maksud dia apa. Oh, mau nggak ke gereja lagi? Mau, kata gue. Jadi nanti apa-apa kita ke gereja lagi ya. Tapi kayaknya aku yang mau pindah nih gitu. Oh gitu, ya sudah. Tapi kayak cuman ya sudahnya tuh ya kayak cuma saat itu doang gitu loh. Nggak ngegiring gue, kayak gini loh kalau lo mau pindah ke gue tuh begini nih, seretail gitu, enggak. Dia cuman bilang, oh ya udah, dan saat itu doang ya udahnya, sisanya kayak gimana sih, kan gue mempertahankan lo, gue nih mati-matiin buat lo nih, tapi kan aku cuma ya udah doang. Dan gitu. Dan itu sebuah keputusan yang berat ya di umur berat. Berapa? 16, 20 tahun, 18-an. Iya, 18. Di tahun kedua pacaran 18, ya. 17, 18 benar, 18 tahun gue. Seorang 18 tahun dia udah mulai mikirin. Pikir, oke, gue akan pindah demi hubungan ini gitu. Iya, benar. Tapi pada akhirnya dia cuman ya udah doang. Tapi menariknya adalah mantan gue yang sebelum dia, yang gue diputusin 2 bulan itu jadi sahabat gue banget sekarang. Jadi sahabat banget gue. Jadi bahkan pertama kali gue bilang gue mau pindah pun gue bilangnya ke dia. Karena dia juga notabene noni ya. Jadi gue bilang, bang, kayaknya gue mau pindah nih, gue mau ikut si mantan gue, si Dede nih. Lo serius? Malah dia yang kayak bikin gue nimbang dulu gitu loh. Oh, jadi sebelumnya mantan lo pun itu beda juga? Iya, kalau diusut lagi nih, sebelum mantan gue beda ini, sebelumnya juga beda lagi, orang Bali. Orang Bali, orang Kristen, orang Katolik. Jadi nggak salah ya gue ngajak lo untuk cerita beda agama ini? Kayaknya banyak. Iya. Menarik sih, lucu-lucu deh mereka. Kok lucu-lucu? Jadi kayak belajar agama jadi. Oke. Bener. Iya kan, bener. Ada pelajaran yang selalu gue petik dari mereka. Udah sempet ke pura belum yang dulu itu? Enggak. Enggak ya. Tapi gue temenin dia nyepi. Gak chattingan dulu ya, besok nyepi. Oh iya kan, Oke. ada lampu ya. Lucu banget. Seru banget. Gak boleh ada lampu, jadi gak chattingan gue seharian karena nyepi. Kangen gitu-gitu ya, biasa pacaran lah. Oke. Balik ke yang mantan lo terakhir ini. Iya. Gitu. Jadi 3 tahun pertama gue memutuskan untuk, Mas, kayaknya aku mau ikut kamu ini. Ya udah. Cuman itu tadi ya, Ki. Permasalahan gue dan dia ini bukan hanya di beda keyakinan, tapi juga di beda memperlakukan satu sama lain, gitu loh. Jadi bisa dilihat dari yang gue bilang tadi deh, gue lagi lebaran, dia nggak serespek itu, nggak senemenin itu gue sama gue, nggak ikut happy lah buat gue, gitu loh. Tapi gue berusaha mendidik dia bahwa ketika lo salah, gue akan ngasih yang benar seperti apa, dengan harapan lo akan melakukan hal yang sama juga buat gue. Tapi sampai di tahun kelima gue masih nggak dapetin itu gitu. Jadi 3 tahun pertama nih gue memutuskan buat pindah, dia ya udah aja. Terus 2 tahun terakhir kok kehidupan kan terus berlanjut ya, Ki. Dengan berbagai macam struggle, terus juga apalagi gue baru masuk kuliah tuh ya. Dengan teman-teman baru, kehidupan baru, tugas kuliah baru, ketemu orang baru. Gue nggak bilang gue selingkuh kok, Ki. Gue nggak ketemu cowok baru juga di kampus. Jadi saat gue lagi pacaran sama dia ini, gue nggak ngeliat cowok ganteng yang lain. Karena buat gue dia sudah paling ganteng. Tapi ternyata walaupun
cinta kata cuma fisik doang. Tapi ternyata setelah di titik kelima ini gue ngerasa, oh hidup lo tuh bukan cuma cinta doang, bukan cuma ganteng doang, tapi ada yang lain. Gimana yang lain? Apakah dia senang ikut lo senang juga? Apakah dia ada buat lo saat lo lagi sedih? Apakah dia juga ngedidik lo? Ternyata enggak seharusnya yang gue dapetin. Jadi kayak 5 tahun itu kurang worth it sih buat gue. Ternyata buat gue pertahanin. Lo nyesel nggak? Gue dibilang nyesel sih enggak. Karena kalau enggak karena dia, mungkin gue nggak tahu gimana seharusnya perempuan diperlakukan. Atau seharusnya pasangan itu seperti apa, mungkin gue nggak tahu kalau gue nggak sama dia. Karena ujung-ujungnya gue belajar tuh bukan dari dia, tapi gue bercermin pada kok hubungan gue nggak kayak orang-orang sih. Itu yang buat gue kayak akhirnya tahu gitu loh, Ki. Belajarnya tuh bukan sama dia, tapi belajarnya karena dia. Belajarnya karena dia. Cin kan? Beda kan? Terus 5 tahun gue memutuskan untuk gue harus berkembang nih. Gue nggak bisa nih gue nolak kerjaan gue cuman gara-gara pemikiran dia seperti ini, bla 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 bla. Sampai akhirnya gue nyesel. Ada part dimana gue nyesel gue nggak ngambil job MC, Ki. Padahal gue udah dikontrak sama si agensi itulah. Brand rokok. Lo tahu brand rokok gimana duitnya? Brand rokok cuannya banyak. Dan gue nggak berani ngambil karena gue takut pacar gue cemburu. Karena gue takut pacar gue cemburu. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya gue lawan dong. Nggak bisa nih karir aku dan lain sebagainya. Tapi gue nggak berani, Ki. Gitu. Terus gue juga pernah nanya sama dia, kalau tata serumah nanti aku pakai jilbab, kamu gimana? Kamu sholat? Enggak. Terus gimana? Kita pergi aja masing-masing aja. Lu kebayang gak sih, Ki? Ke mall. Lu mau sholat tapi gak ada imamnya nih, ya kan? Terus lo ke masjid lagi taraweh, lo cuma sama tetangga lo, suaminya di mana, Mbak? Di rumah. Kenapa? Ya begitu, beda. Masa kayak keharmonisannya kayaknya kurang deh gitu loh. Jadi imannya berbeda juga. Ternyata gue sama dia nggak secocok itu. Nggak secocok itu, jadi nggak bisa menyatukan persepsi pada akhirnya. Aku maunya gini, kamu maunya aku kayak mana sih? Nggak sejalan deh pokoknya. Karena udah beda juga. Udah beda, padahal ya dunia gue sama dunia dia itu sama-sama dunia entertain. Iya. Tapi yang gue sayangin, kenapa sih lo nggak ngertiin gue gitu loh? Padahal kita hidup di dunia yang sama. Dunia yang sama. Di industri yang sama ya. Lo musisi, gue MC, harusnya kan lo ngerti lah posisi gue. Kalau lo percaya sama gue nggak mungkin kok mau deket-deket orang. Gue istilahnya gue beginiin lo aja. Dia bisa marah? Bisa marah, Ki. Wow. Jadi ada momen event radio. Gue nggak tahu kalau dia musisinya di situ. Gue juga nggak bilang sama dia. Dia nggak bilang sama gue kalau dia bakal main di radio gue. Lucu, plot twist kan? Iya. Matt, ada yang nyariin lo, kata Nisa di bawah. Siapa? Gue ke depan. Loh, kok kamu di sini? Kamu ngapain deket-deket sama dia? Aku ngapain? Kenapa gue bisa lupa gue ngapain sama cowok lain? Karena nggak ada hati yang gue lakuin sama cowok itu. Kayak cuma sekedar main doang. Kayak cuma gitu doang, Ki. Main-main hebring biasa lah. Iyalah, biasa lah kita ya gitu. Cuman kamu ngapain sama dia? Ya enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Bahkan gue sampai sekarang gue nggak tahu dia yang mana yang dia maksud. Sumpah, antara lu atau memang ada di agent lain. Gue yang mana sih? Sampai sekarang kalau bisa gue tanya yang mana, mungkin gue tanya. Tapi karena gue nggak mau, gak usah nanya lah, udah selesai. Gue udah berdamai kok sama yang masalah ini, jadi santai aja. Tapi lo tadi sempet bilang ada satu yang gue tangkap omongan lo, kalau gue menerapkan ini dengan harapan bahwa lo bisa menerapkan itu. Iya. Tapi tau gak sih itu tuh sebuah kesalahan. Oh iya? Iya. Kenapa? Jadi gue pernah melakukan hal yang sama kayak sama mantan gue, beberapa mantan yang lalu. Oh, banyak banget. Sama mantan gue, jadi gue pernah gak marah. Gue dulu tipe orang yang jarang banget marah, bisa dihitung kali. Gue tuh pacaran kalau gue gak salah ya, 20 bulan. 20 hampir bulan, hampir 2 tahun. 20 bulan. Terus gue jarang banget marah. Bisa dihitung gue marah berapa kali. Bahkan sahabat mantan gue saat itu bilang sama gue, marah sih, Ki, gitu. Gak apa-apa lo marah sekali gitu. Tapi gue gak bisa. Akhirnya
Dengan harapan dia jarang marah sama gue juga gitu. Oh, tapi lo malah diinjak-injak jadinya. Tapi gue ya bisa dibilang gitu deh ya. Bisa dibilang dia malah semena-mena gitu. Ampun. Gitu, jadi gue melakukan, gue nggak marah sama lo nih ya, apa-apa kita ngomongin baik-baik dengan harapan apa-apa yang kalau lo bermasalah lo ngomongin baik-baik juga ke gue. Tapi it doesn't works. Mungkin kita di orang yang salah kali Ki. Di orang yang salah sih gue yakin, karena gue menerapkan hal itu juga di hubungan gue yang sekarang dengan harapan gue diperlakukan dengan baik, and it works gitu loh. Jadi ternyata bukan caranya yang salah, tapi dengan siapanya kayaknya gitu. Mungkin lo dengan mantan lo ternyata lo nggak mendapatkan hal yang lo harapkan, gue juga nggak dapetin hal yang diharapkan. Tapi gue melakukan hal itu di pasangan gue yang sekarang. Gue berusaha baik, dia juga begitu. Jadi sama-sama percaya dan sama-sama yakin kok kalau kita baik di sini, lu juga baik di sana gitu. Gue baik sama lo baik sama gue gitu. Iya, seharusnya sih gitu ya, take and give gitu ya. Cuma mungkin satu hal yang gue petik dari situ bahwa kita itu memberikan harus ikhlas sih sebenarnya. Iya benar ya Ki. Kalau lo berharap lo datang ke acara Natal dia, lo kadang iya gue datang karena gue bukan mengharapkan lo untuk melakukan hal yang sama, ngerti gak sih? Kayak jadi kita ikhlas nih gitu. Sebenarnya harusnya gitu, gue marah karena memang gue bukan orang yang pemarah. Seharusnya gue begitu. Tapi gue melakukannya karena atas dasar membutuhkan imbalan. Imbalannya apa? Bahwa lo nggak marah juga sama gue. Padahal tujuannya biar kita sama-sama selamat ya. Iya, tapi salah kan. Jadi gue belajar sih dari itu bahwa besok-besok kalau melakukan tanpa imbalan, harus ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari dia gitu. Dan itu berlaku untuk semua hal, nggak cuman dalam hubungan memberikan take and give gitu doang gitu. Jadi ya kita kan belajar ya. Emang kalau ngomongin belajar paling enak sama pengalaman, dan itu nggak bisa sebentar, aka seumur hidup ya. Dan balik lagi ke perjalanan 5 tahun hubungan lu. 5 tahun, sekali lagi bukan waktu yang sebentar. Benar. Dan gue yakin pasti lu banyak banget tekanan dari orang kan, dari beberapa pihak. Kalian nggak sadar, kalian juga menekan gue. Iya. Teman-teman di radio itu bener-bener kayak, Matt jangan kayak gitu dong. Lo tuh perempuan, lo juga punya karir, lo punya masa depan, lo harusnya bisa ngelawan. Lo punya teman-teman, lo punya kehidupan lain, tapi kenapa sih Matt bucin banget? Yes, iya, kata-kata yang kayak gitu. Gue akuin gue bucin banget saat itu. Gue nggak tahu gue maunya apa, gue cuma nurutin dia yang dia juga nggak bilang dia maunya apa. Kan diperbudak gue jadinya, budak cinta banget karena itu ngorbanin perasaan gue. Ya pasti. Kalau gue nurutin dia tanpa gue ngorbanin, mungkin istilahnya bukan bucin ya, tapi emang this is love gitu loh. Kalau udah di gue yang tersiksa, ya gue kebucinan namanya. Gue tertekan, orang tua gue nggak pernah belak-belakan bilang gitu, tapi dia sering bilang gini orang tua gue, kamu nanti cari pacar si Iman ya. Dari suami yang si Iman, nomor 1 si Iman pokoknya. Kayaknya mungkin punya feeling kalau gue punya pacar, walaupun gue backstreet sebenarnya sama dari orang tua gue. Terus teman-teman gue juga, akhirnya gue kehilangan teman-teman gue Ki. Gue kehilangan orang-orang yang tadinya support gue dalam segala aspek. Sekarang gue cuma ngandelin pacar gue saat itu. Gue kehilangan teman gue. Gue pernah bela-belain gue lomba basket yang seharusnya gue udah nggak boleh lagi. Karena gue udah angkatan terakhir, gue kelas 3 SMA. Mede bener mau lomba. Iya coach. Tapi ini resikonya gini-gini loh. Gak apa-apa coach. Dengan harapan dia akan nonton gue Ki. Sama sekali gak pernah nonton gue basket. Dari gue SMA kelas 1 sampai kelas 3 dengan berbagai macam perlombaan dan dimanapun dia gak pernah nonton gue. Gila sih itu. Gak pernah kayak, ini tandingan gue terakhir nih, lu gak mau nonton gue. Sampai gue bilang, Mas di mana aku lagi tanding ntar lagi. Di rumah Ki, di rumah. Bener-bener kayak ya udahlah. Sedih banget sih pasti. Emang tekanannya kayak gue harus mengorbankan yang buat gue seneng akhirnya demi menyenangkan yang belum tentu buat gue senang balik. Dan itu nggak baik sebenarnya. Itu nggak baik. I'm in a toxic relationship. Yes, of course gitu. Dan apa yang ngebuat lo yakin sama hubungan saat itu? Karena kan 5 tahun kan, pasti lo butuh banyak selain lo dapat banyak pressure dari orang-orang, lo juga butuh untuk harus gue bisa kok. Dan lo dapet itu dari mana? Gue nonton film.
Nonton film? Gue nonton film soal cinta beda agama, dan di film itu berhasil. Ya kalau film kan emang skenario manusia. Aha. Terus berhasil nih. Terus gue juga baca-baca kayak di website, bisa nih nikah beda agama gini-gini. Terus juga ada yang berhasil, ada yang gagal juga. Tapi gue naif, gue akan menerima yang berhasil aja dong, demi hubungan gue kan. Itu sih Ki, motivasi gue punya keluarga yang beda, gue juga nonton film, dan gue kayak, ya gue punya temen nih buat kemana-mana sama dia, gitu loh. Apa yang mau gue lakukan, gue mau makan apa, gue mau kemana, gue mau ngapain, gue punya temennya nih, gitu. Yang buat gue bertahan 5 tahun sama dia. Dan di saat itu lo pasti udah sering kan memikirkan, ngebayangin ke depannya kayak gimana gitu, bakal gimana. Dan lo nemuin jawabannya nggak sih? Gue nemuin jawabannya. Apa jawabannya? Gak bisa. Gak bisa. Gue memutuskan untuk pisah sama dia di Januari 2019. Gue putus sama lo. Kalau lo nonton, kalau lo denger ya, gue putus sama lo di tahun Januari 2019. Itu titik dimana akhirnya gue harus sayang sama diri gue sendiri. Gue nggak mau ngecewain keluarga gue dengan mungkin ibu gue, nyokap gue pasti akan kecewa karena nanti nyaki. Aduh, gue sampai nangis. Kalau gue sampai pindah atau gue ngenalin sekalipun, nyokap gue pasti sakit hati kan. Kok kamu gitu sih sama mami? Gue nggak bisa ngebayangin kayak, ya ampun, gue kehilangan orang tua gue cuma gara-gara dia doang gitu. Gue nggak mau. Terus juga gue kehilangan teman-teman gue. Terus juga gue kayak kehilangan siapa gue, diri gue sendiri. Akhirnya gue memutuskan, udah deh, gue menyelamatin diri gue sendiri kali ini. Ditambah lagi, ya gue punya tisu ya cuy. Ditambah lagi, ada orang yang memang bantu gue untuk menyelamatkan diri gue. Lo tau kan siapa? Jadi dia ini pernah bilang satu kalimat doang sama gue, perbaiki atau tinggalkan Medan. Itu doang kok. Oh iya kak. Bukan oh iya kak, gue diem di pintu radio, gue diem, gue nunduk. Terus udah gue masuk, dia keluar si orang ini. Emang akhirnya gue pikirin matang-matang, iya perbaiki nggak ya? Dan dari situlah itu dia ngomong, orang ini ngomong akhir 2018. Jadi gue Januari putus 2018 kan. Selama dari ngomong situ, gue mikir terus, ini bisa nggak ya hubungan gue dipertahanin? Apa diperbaiki? Jadi gue sambil evaluasi nih, gue ngajarin hari-hari gue sama pacar gue sambil evaluasi apa yang diomongin sama si orang ini, orang yang lain ini. Wah kayaknya nggak bisa nih dipertahanin ini. Itu juga di event radio. Saat event radio itu gue ngerasa, event radio kita artisnya kan, kita yang harus show off nih, kita yang harus bilang, kita harus pamer lah, gue ini siapa, gue penyiar di radio. Terus pacar gue ini kayak nggak suka gue cantik buat diri gue sendiri. Gue cantik, gue dandan tuh dia kayaknya kurang suka. Ya dia mikirnya mungkin oke, lo titik buat gue doang. Tapi realistis guys, gue artisnya, gue nggak mungkin gue nggak kelihatan oke kan. Pokoknya gue tampilannya se-oke mungkin lah. Sampai dia bilang, foto dong. Oh bagus ya antingnya. Iya bagus antingnya, emang sengaja gue beli buat event itu kok. Tapi akhirnya gue bohong sama dia, enggak, itu punya teman aku. Karena gue nggak bisa terbuka itu pada akhirnya. Masih nggak kuat, masih nggak tegel ya. Masih nggak tegel buat jujur sama diri sendiri. Akhirnya di malam itu benar-benar gue inget banget tanggal 26 Januari. Gue mikir, ini udah nggak sehat nih, ini udah nggak bisa dipertahankan nih, ini udah nggak bisa dirubah nih. Karena kalau dia marah, dia maunya gue yang ngemis. Gue marah, dia nggak mau, dia nggak mau dengerin. Pada akhirnya gue tuh minta maaf, gue nggak bisa nih, nggak sehat nih. Akhirnya gue memutuskan untuk, mas kita selesai ya. Dan dia cuma jawab iya. Cuma jawab iya dong. Cuma jawab iya. Setelah 5 tahun. 5 tahun gue hampir mau pindah keyakinan buat lu, dan lu cuma balas ya udah doang. Terus juga gue bilang putusnya cuma balas iya, walaupun pada akhirnya dia nyari gue ternyata sebagai titik bangkit gue malam itu. Acara event radio tanggal 26 Januari 2019, titik bangkit gue jatuh, titik gue bangun, jatuh dan bangun di saat waktu itu, yang sama. Di waktu yang sama, di momentum yang sama. Di waktu yang sama, gue ngerasa kayak ini udah gak sehat, gue harus sayang sama diri gue sendiri. Oke, gue harus pastikan hubungan ini.
Secepat itu ya? Cepat itu. Tapi gue tetap nangis kok. Gue manusia biasa. Gue merasa kayak nangis dalam artian gue sia-sia nggak sih 5 tahun ini? Gue nangis, beneran nangis kejer gitu loh Ki. Gue nelfon bokap gue, Pak aku putus. Kamu sabar ya nak? Nih. Iya Pak. Terus gue nangis, beneran nangis Ki. Bukan nangisin dia kok, nangisin gue. Kok gue bisa ya 5 tahun sama dia? Saat itu gue nyesel, titik itu. Kok gue mau sih 5 tahun sama dia? Kok gue mau sih kayak ngorbanin apa yang gue punya buat dia, tapi gue nggak dapetin apa yang seharusnya didapetin. Terus gue langsung sembuh lagi, karena emang bener nangis sekali aja, nangis sekali aja dihabisin malam itu juga. Gue bangkit lagi Ki. Gue langsung sayang sama diri gue itu bener. Jadi kalau lagunya si Selena Lose You To Love Me itu kayak gue nge-flashback, gue pernah nih ngalamin, gue pernah nih kehilangan dia untuk cinta sama diri gue sendiri. Dan itu emang harus, love yourself itu emang penting. Bahkan mungkin sebelum mencintai orang lain lo harus mencintai diri sendiri sih. Itu benar. Gue pikir dengan gue dicintai udah cukup mencintai diri gue sendiri, ternyata enggak ada. Harus kita dulu cinta sama kita, baru menerima orang lain. Lo bisa nggak cinta sama gue nih? Gue udah sayang sama diri gue. Kalau lo cuma nyakitin jangan deh, mendingan gitu kan. Akhirnya gue jatuh, bangkit di waktu yang sama. Sampai sekarang gue survive dengan pasangan gue yang sekarang. Oke, jadi untuk jatuh dan bangun di saat yang bersamaan kan bukan hal yang mudah sih. Benar. Dan pasangan lo yang sekarang jadi support system lo saat itu mungkin, atau bisa dibilang apa? Ya pahlawan lo lah ya saat itu ya. Itu pahlawan gue. Jadi pasangan gue sekarang adalah pasangan gue sekarang itu dia orang yang pernah ngomong ke gue tinggalkan atau perbaiki. Di situ itu yang buat gue mikir, dengan dia ngomong begitu aja udah ngebuka pikiran gue. Oh, laki-laki yang sama gue harusnya punya pikiran seperti ini nih. Dan emang kalau keyakinan itu harus jadi dasar Ki. Jadi pasangan gue sekarang ini bikin gue jatuh cinta adalah dia ngajakin gue sholat lagi, dia ngajakin gue ngaji lagi, yang gue lupa mungkin gue setahun yang lalu cuma setahun sekali kali gue sholat, lagi lebaran doang atau lagi tarawih doang Ki. Karena gue nggak ada yang ngingetin gue, nggak ada yang ngajarin gue sebaiknya sebagai muslim seperti apa, sama yang beda ini kan. Terus kalau sekarang gue diajarin makan tangan kanan loh, makan nggak boleh tiup, ada hadisnya dan lain sebagainya. Dan itu emang wah emang benar-benar nih nggak bisa nih gue beda agama. Gue istilahnya gue makan yang haram aja gue bisa Ki saat itu Ki, waktu gue punya mantan. Gue nggak ngerasa dosa, gue ngerasa kayak oh, ya udahlah, hidup juga mati lagi nanti liberal kan. Itu ya. Seliberal itu gue pernah mikir begini, Mas kalau kita nggak bisa nikah kita begini aja ya, kita serumah aja, tapi kita beda nggak apa kok. Pokoknya aku sayang sama kamu lah gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya lo harus mencintai Tuhan lo, mencintai diri lo juga. Baru lo bisa mencintai orang lain. Gue jadi keingetin dia tadi apa? Kisahnya Syahrukan. Oh dia beda iman ya? Syahrukan tuh setahu gue di film dia yang My Name Is Khan itu dia beda agama, tapi dia nikah. Sampai sekarang kok? Iya kan sampai sekarang kan? Iya. Jadi anaknya itu mendapatkan 2 ajaran agama gitu. Jadi kayak sama ibunya dia di tiap pagi yang dipasangin apa gitu didoain, iya gitu. Sama Syahrukan itu diajarin Islam ya kalau nggak salah ya. Ya gitu deh, gue lupa antara Syahrukan yang Islam atau sebaliknya. Syahrukan yang Islam. Jadi gue tahu. Jadi itu juga yang buat gue akhirnya mikir Ki, kenapa gue mau kenapa gue mau pisah sama pasangan gue dulu. Karena dia pernah bilang kalau kita punya anaknya harus ikut aku. Wah, kata Katolik dia. Nih, iya. Wah, Katolik nih. Kayak mana nih gue di rumah sendirian? Nggak ada nemenin gue sholat. Gue sholat sama lo juga nggak mungkin. Anak gue dibawa lo istilahnya begitu kan? Kayak, aduh kasihan anak gue nanti nih. Belum lagi dia akan bingung nanti Ki. Ini gimana sih, mak gue sholat tapi bapak gue kok ke gereja katanya. Iya kan? Jadi gue itu juga jadi pertimbangan gue, kasihan anak gue nanti. Dia nggak punya harus dia pegang siapa. Coba kalau misalnya seiman, ayo sholat rame-rame, kita ngaji sama-sama, kita tadarus sama-sama, kayak seru banget. Sahur rame-rame, buka puasa. Pokoknya selayaknya
keluarga harmonis muslimah deh. Enak kan? Enak ngebayanginnya. Enak ngebayanginnya mah. Kalau yang kemarin ngebayanginnya pening. Gue pening sih. Tapi jawabannya adalah dari perbedaan itu akhirnya gue gagal. Gue menemukan jawabannya kalau gue nggak berhasil, kalau gue nggak bisa bertahan dengan seseorang yang berbeda keyakinan, apalagi seatap. Bener banget. Karena kan nggak bisa dipungkiri sih Ki, keyakinan, iman seseorang itu kan bisa ngebawa kita, yang jadi pondasi kita ngapain aja. Coba kalau gue masih dengan seperti dulu, gue bisa dibilang gue nggak puasa Ki, lagi Ramadan. Ramadan gue nggak puasa dan gue biasa aja. Seserem itu gue kayak ditinggalin Tuhan, tau gak sih Ki? Udah terserah umat gue aja mau ngapain. Gue gak ngerasa takut, gue gak ngerasa berdosa. Tapi giliran sekarang gue diajarin agama yang baik. Oh kayak gini ya resikonya gak sholat. Oh kayak gini ya kalau Tuhan udah gak sayang itu gue bakal ditinggalin. Oh berarti gue pernah ditinggalin nih sama Tuhan gue dulu karena gue mengabaikan sholat, gue mengabaikan ngaji dan lain sebagainya. Kayak ih gue gak mau lagi Itu benar Ki. Dan untungnya lo balik ke jalan yang benar lagi. Balik ke jalan yang benar. Tapi gue tanyakan sama pasangan gue yang sekarang, kenapa sih kamu ngajak aku sholat? Ya karena karena aku ngerasa aku punya tanggung jawab untuk ngajak sesama muslim kembali ke jalan yang benar. Oh ini laki-laki yang ngerti agama nih. Ini laki-laki yang gue cari. Laki-laki yang gue cari nih, laki-laki nyokap gue cari juga nih begini nih, gitu. Ya, dan akhirnya lo menemukan itu sih ya. Nah akhirnya gue menemukan dia. Dia bukan perusak hubungan gue kok. Perjalanan yang panjang untuk akhirnya ketemu sama dia. Iya 5 tahun. Dengan segala macam pengorbanan. Asli 5 tahun gue baru ketemu pasangan gue yang ngerasa cocok sama keluarga gue, sama gue. Ya semoga jodoh ya kita. I love you. Panjang ya akhirnya ya. Panjang Ki. Untung gue gak nanya mulai dari lo pertama kali ngalamin cinta beda agama ya. Yang dari mana? Bisa dari orang Bali gue ceritain nanti. Emang sih cerita yang sangat menarik. Terus banyak yang bisa diambil sebenarnya. Apalagi buat yang di luar sana yang dengerin ini. Iya mungkin sekarang lagi sama pasangan yang beda agama. Iya gimana? Kita nggak nyuruh lo untuk langsung putus sekarang juga sih. Enggak sih, gue nggak bilang hubungan lo salah sih, enggak. Karena pada akhirnya itu akan ngebawa lo ke jalan yang seharusnya seperti apa, nanti lo sadar sendiri. Atau mungkin bahkan lo akan tetap ujungnya sama-sama. Dengan cara yang mungkin lo menemukan caranya. Iya. Kalau yang gue tahu nih Ki, kalau gue salah mungkin bisa dikoreksi ya. Yang gue tahu pernikahan di Muslim, di Islam itu boleh berbeda. Tapi dengan catatan laki-laki yang Islam. Karena akadnya kan baca 2 kalimat syahadat. Itu bahkan gue pernah nanya ke kakek gue loh. Pak Haji, ini gimana kalau nikah beda agama? Kamu punya pacar beda agama? Enggak, gue ngaku dong. Gue cucunya masa cucu Haji cuy, gue mau ngomong gimana ya? Akhirnya enggak, oh boleh. Tapi emang harus laki-lakinya, gak bisa perempuannya. Kenapa? Karena nanti baca kalimat syahadatnya laki-laki. Oh gitu. Dan mungkin juga filosofinya sebagai imam kali ya. Iya, filosofinya sebagai imam. Dan ya kalau udah keluarga kan ada kepala keluarga, ada yang menghangatkan keluarga seperti istrinya, yang harmonis, anak-anaknya yang lucu gitu-gitu. Kalau lo dari kepala aja udah beda nih, ya gimana? Gue ada di keluarga seperti itu juga soalnya. Bokap gue kan mualaf, mungkin kurang menseriuskan imannya sekarang. Jadi nyokap gue berdiri sendiri pada akhirnya. Nyokap gue sholat sendiri. Gue akhirnya belajar agama sebisa gue. Gue gak punya role model Ki. Makanya gue bilang I came from a broken home. Jadi buat gue ketemu orang yang bisa sayang sama gue itu solusi. Ternyata enggak. Itu. Dan gue juga pernah Ki pacaran sama yang sebelum ini. Kan pertama gue pernah sama orang Bali, sama yang orang Hindu, terus juga sama Kristen. Nah yang Kristen ini, yang sekarang jadi sahabat gue ini, gue pernah kok Natalan di keluarga dia. Ih enak banget, gue makan yang haram. Gue baru mau nanya, makan apa tuh? Oh yang haram. Tapi emang
keluarganya orang Batak Ki. Jadi emang serame itu eventnya, dikira ini pacarnya ini ya. Iya. Pokoknya seneng deh. Ya pokoknya kalau nggak tahu Ki, pokoknya pusing. Kayak rasanya itu jadi pelarian dari rumah lo nggak sih? Bener. Jadi gue menemukan kebahagiaan di luar yang ternyata 5 tahun gue nggak nemuin bahagia seutuhnya. Dan lo mencari itu keluar akhirnya. Cari itu keluar. Itu tadi sebenarnya, ini agak nyambung nih sama yang gue bilang tadi. Gue sama dia itu ngerasa kayak hubungan gue itu, gue nggak bisa ngeliat cowok lain yang ganteng. Tapi gue penasaran sama cowok lain. Gimana tuh maksud? Maaf ya, kalau kamu nonton, kalau kamu denger nih, kalau lo denger lo nonton, gue memang gila nggak ada yang cowok ganteng selain cowok gue. Tapi gue penasaran sama cowok lain. Apakah dia bisa baik sama gue? Apakah dia romantis orangnya? Itu loh kok Ki yang bahaya kan? Gitu. Jadi gue tuh masih penasaran sama cowok lain. Tapi gue nggak berusaha untuk mencoba selingkuh. Kayak cuma penasaran aja, laki-laki cowok ini gimana ya? Cowok ini gimana ya? Gitu loh. Tapi buat buka hati nggak ada. Tapi kalau sama pasangan gue sekarang realistis, gue masih bisa kok liat lo ganteng, lo cowok kayak lain ganteng, harus ganteng. Tapi gue udah nggak penasaran sama cowok lain karena gue udah dapetin apa yang gue butuhkan di pasangan gue yang sekarang. Kayak lo udah di titik akhir pencarian lo mungkin? Iya benar. Mungkin usianya masih muda ya, masih 22 tahun, tapi ternyata hukum alam bekerja begitu cepat daripada orang-orang zaman dulu. Iya, nggak ada yang bisa ngukur. Bener. Bahkan ada orang yang umur 15 tahun udah mendapatkan segala macam cobaan di hidup dia, udah bisa menemukan jati diri dia gitu. Ya orang bilang dewasa kan nggak berdasarkan umur. Benar. Ada yang bahkan umurnya 30 di hidup dia anteng aja lurus, nggak pernah mendapatkan masalah, ya dia juga nggak bisa dewasa. Dia nggak pernah menyelesaikan masalah apa-apa di hidup dia gitu. Ya gitu deh ceritanya. Cerita yang panjang sampai akhirnya bisa dibilang di sini titik akhir pencarian lo. Semoga ini jadi titik terakhir ya. Amin. Semoga jodoh. Amin ya Allah. Ada yang lain yang mau disampaikan? Gue mau nyampein ke teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama kayak gue dulu, hubungan di beda agama. Gue nggak bilang hubungan kalian salah kok, atau hubungan kalian harus putus, atau ada yang mengalah. Gue nggak bilang, karena semua punya cerita masing-masing. Terus juga punya akhir yang masing-masing. Kalau kalian emang rezeki dan jodohnya seperti untuk bersama, itu bahagianya masing-masing juga kan. Cuman yang pasti adalah jangan sampai lupa kalian tuh siapa. Kalau kalian seorang muslim kayak gue dan punya latar belakang keluarga yang mungkin juga harus dipegang keteguhan imannya, peganglah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Masa pasangan kita? Ya nggak mungkin, karena kita beda iman sama pasangan kita gitu. Dan juga love yourself, terima diri lo, juga cintai diri lo dulu, baru cintai orang lain. Cintai Tuhan lo dulu, baru cintai orang lain. Semua jawaban ada di tangan lo sendiri kok. Cerita yang panjang banget. Terima kasih buat Meda udah mau sharing ceritanya. Iya, terima kasih juga Rizky. Semoga pesannya nyampe buat yang dengerin. Semoga ceritanya juga nyampe. Ada yang bisa diambil dari cerita ini. Iya benar. Dan buat lo, semoga gue menjadi lebih baik lagi pribadinya. Jadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Min ya. Semua urusannya lancar ya. Lancar. Kuliah apalagi? Kuliah tolong dong bantuin gue. Kok gue minta bantuin kuliah kebalik ya. Oke, mungkin kita bakal ketemu lagi di cerita selanjutnya. Mungkin kalau ada yang mesti dibahas, boleh deh. Ya, gitu deh. Kalau gitu gue Rizky Arthur. Gue Meda Sandana pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.